Oke, selamat pagi, siang, malam, sahabat OSS Bali. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Kade di sini dan hari ini lagi-lagi Kak Kade akan ngobrol-ngobrol santai dengan student yang sudah granted dan akan kuliah di luar negeri. So, jadi buat kalian yang pengen tahu nih gimana pengalaman studentnya yang ya kalau bisa dibilang ada lika-likunya selama berproses di OSS Bali, pantengin terus video ini. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih. Mungkin bisa adiknya kenalan dulu sama sahabat OSS Bali. Halo, perkenalkan nama saya Iko Magdalena Sena. Saya bisa dipanggil Angga juga. Saya berumur 18 tahun dan lulusan SMK TI Global. TI Global. Panggilannya? Panggilannya Angga. Angga ya, oke. Angga, asli dari mana Angga? Saya asli dari Bangli. Bangli di mana? Bangli Tembuku. Tembuku, oke teman-teman dari Tembuku nih. Ada temen nih dan udah akan berangkat ke luar negeri. Oke, aku mau nanya-nanya dikit ya, kita ngobrol santai ya. Kamu kenapa awalnya pengen kuliah ke luar negeri? Awalnya gimana tuh? Satu, karena masalah ekonomi juga. Karena kalau di Indonesia itu kan banyak yang sekolah udah tinggi-tinggi, tapi pekerjaan masih bingung gitu kan. Benar banget cuy. Benar terus lanjut. Dan juga kalau misalnya lulusan S1 itu juga kalau di sini kan kadang juga masih kadang ditolak kan. Ya, benar-benar. Harus cari kerjaan lain. Ya. Makanya dari itu saya memilih study di luar aja ketimbang di Indonesia. #keluar aja dulu anjay. Oke, kan ya kalau bisa dibilang sekarang tuh kalau Indonesia tuh bisa dibilang banyak nih yang muda-mudi yang itu dah pengen ke luar karena ya itu dah ekonomi terutama sih, karena juga di Indonesia susah nyari pekerjaan ya kalau bisa dibilang. Oke, tadi kan udah diceritain gimana kenapa pengen kuliah di luar negeri. Nah, terus kok bisa tahu OSS Bali? Tahu dari mana? Sebelumnya kan dapat rekomendasi juga kan dari menantu dari orang tuanya. Oh, oke, siap. Kan kalau pakai OSS karena dia juga berangkat kan pakai OSS juga. ya. Oh, oke. Jadi ya dari gini ya, kenalan lah ya kalau bisa bilang. Oh, oke. Nah, terus kamu nih nanti berangkat itu ke negara mana? Australia. Australia di mana? Saya mau pergi ke Perth. Perth, Australia, teman-teman ya. Nah, di sana kamu kuliahnya di mana dan ngambil jurusan apa? Saya bakal kuliah di TIF. TIF. Terus? Mau ngambil jurusan programmer juga sebagai jurusan saya. Programmer ya, karena kan di Bali juga IT lah kalau bisa dibilang kan, juga peminatnya juga banyak banget. Selain hospitality, pariwisata, IT itu sangat diminati juga sama student-student di Bali khususnya. Oke, nah bisa ceritain dikit nggak sama kamu proses di OSS Bali? Awal mulanya lah dari konsultasi, bisa cerita? Kalau dari konsultasi ya, mungkin dari awalnya saya konsultasi itu kan saya bareng orang tua. Ketemu sama Kak Ayunya untuk pertama kalinya nih. Dan diceritakan panjang lebar, awalnya juga nggak mengerti kan bagaimana sistem untuk berangkatnya. Tapi setelah mengikuti alur untuk berangkat ke Australia, jadi mulai paham sedikit. Ya, bagaimana sulitnya juga kan juga paham. Untuk memutuskan saya berangkat juga kan saya perlu belajar bahasa Inggris nih. Iya, benar banget. Kak Ayunya juga menyarankan saya untuk les di OSS dan ngambil jurusan general. Oke. Nah, kan kamu nih konsultasi sama konsultan kita, Kak Ayu juga. Jelas nggak dikasih infonya sama konsultannya? Sangat jelas ya. Jadi ya semua yang kamu cari, yang kamu pengen tahu tuh udah dikasih tahu langsung ya. Iya, apa yang dibutuhkan itu dari konsultasinya udah langsung berinisiatif untuk memberitahu dan keperluannya apa dan biayanya untuk dan sekitar persiapan itu udah dipersiapkan semua sama konsultannya. Oke. Nah, setelah itu kan disuruh gini les di sini kan, les di OSS Bali. Terus awalnya tuh ngambil yang general dulu berarti. Nah, menurut kamu gimana teacher di sini selama ngajar? Bintang 5/5 lah. 5/5 ya. 5/5 ya. Cukup jelas banget. Jelas banget ya. Awal kita datang itu kita kayak dikasih ujian seberapa jauh kita bisa belajar bahasa Inggris. Setelah mereka tahu sampai mana kita bisa belajar,
nanti mereka akan membantu untuk meningkatkan vocabulary kita, berbahasa untuk belajar berbahasa. Pokoknya semuanya dibelajarin dan itu sangat jelas banget. Jelas ya. Oke, ada gini nggak? Mau nanya nih, aku penasaran juga sih. Teachernya menurutmu gimana? Galak-galak nggak? Wih, kalau galak enggak ya? Ya. Ramah banget. Ramah banget ya? Ya, ramah banget. Dan mungkin kalau misalnya lagi suntuk itu kan kadang kita juga sharing cerita, cerita gitu kan. ya. Ya, tentang pengalaman segala macam. Jadi kita tuh nggak bakal pernah bosan kalau misalnya belajar. Jadi selama pembelajaran itu kita jadi kayak nggak ada bosan sama sekali. Jenuhnya nggak ada. Ya. Seru jadinya ya. Iya. Oke, kamu di sini belajar itu sama teacher siapa biasanya? Kalau yang paling sering saya sama Miss Retni. Wah, Miss Retni ya. Tapi untuk pertama kali saya ketemu itu sama Mr. Yos. Oh, Mr. Yos ya. Ya. Oke, Miss Retni nih. Kalau Miss Retni itu ngajarnya itu menurutmu gimana? Kalau dia orangnya sangat teliti ya. Teliti ya? kalau misalnya ngajar ya. Wah, bener sih. Ya, bener. Dia memastikan kalau anak yang dia didik itu harus bisa belajar dan harus dipaksa mau nggak mau itu harus bisa bahasa Inggris. Ya. Itu lebih ke naluri ibu sih sebenarnya. naluri ibu. Oke. Tapi seru sih sama teacher-teachernya juga santai. Kalau kita misalkan mau tes speaking nih biasanya nih, itu tuh emang kalau kita salah tuh emang dikasih tahu kayak salahnya di mana, yang bener yang kayak gimana gitu. Iya, bener. Terus kita juga jadinya kayak nggak malu gitu buat speaking gitu. Itu sih yang banyak yang kayak kalau belajar bahasa Inggris kayak speaking lah kalau bisa dibilang kan itu dah kadang-kadang malu kalau sama teman-teman di ledek gitu kan biasanya kan so Inggris sih gitu kan kan langsung mentalnya down ya. Iya, benar. Nah, tapi ya itu sih risikonya. Tapi kalau rame-rame ya kan kamu juga di sini kan private ya. Benar. Private bahasa Inggrisnya. Jadi ya kalau misalnya pasti kalau Miss Retni itu karena aku juga pernah diajarin sama Miss Retni ketika kita speaking gitulah sampelnya tuh ketika kita speaking, nah dia tuh ngasih kita dulu buat ngeluarin apa yang ada di pikiran kita, terus kayak terus Ya, benar. nanti kalau udah selesai itu baru dikoreksi itu yang mana benernya. Tapi kalau ada misalnya kalau di pertengahan nih salah kata gitu langsung dikoreksi gitu biasanya. Kalau aku sih pengalamanku gitu ya. Kemarin les sama Miss Retni. Oke, nah tadi kan udah bahasa Inggrisnya, terus berarti kamu ngambil gini nggak IELTS atau gitu? Saya ngambil IELTS. IELTS ya. Oke. Menurutmu gimana IELTS? Sebenarnya lebih ke tricky. Tricky ya, bener sih. Iya. Soalnya saya udah ulang itu 3 kali. 3 kali? 3 kali kalau udah IELTS. Wih. Mantap. Terus skor IELTS itu berapa sih? Kalau yang sekarang, ya 5,5. 5,5. Oke. Kalau yang sebelumnya? Berawal dari 4. Waduh. Berarti semangatnya ya langsung gas terus ya. Yang pertama saya IELTS itu dapat 4. Lalu kan karena pertama grogi gitu kan. Iya, benar sih. Ditekan terus jadinya di sana. Yang kedua saya dapat 4,5 lalu ke 5,5. Yang pertama itu udah pasti pressure-nya udah keras banget ya kalau bisa. Bener banget. Tapi ya kita harus gas lah pokoknya biar bisa kuliah ke luar negeri. Nah oke, bahasa Inggris kan udah. Terus aku mau tahu nih, kamu granted-nya tuh kapan? Visa-nya granted itu kapan? Granted itu ya kemarin pas di hari Valentine. Widih, gila. Pas hari Valentine ya? Iya. Itu hadiah Valentine terbaik gitu. Terbaik kan, the best pokoknya. Iya. Anjir. Terus gimana perasaanmu ketika tahu visamu granted? Awalnya kaget. Kaget ya? Kaget. Pasti. Soalnya kan nggak nyangka kan, karena saya itu kan nggak pakai bank reference gitu. Berawal hanya nekat aja gitu. Nekat aja ya? Hanya nekat aja untuk nyerah lah pokoknya, istilahnya pasrah kan. Tapi saya juga nggak nyangka kan kalau granted. Granted ya. Nggak pakai bank reference ya teman-temannya, tapi bisa granted. Wah, luar biasa. Emang jago banget ini dari kayu ini. Kita pasti akan memberikan yang terbaik untuk student-student kita yang ingin kuliah. Apalagi karena kuliah kan mencari ilmu di luar negeri, pasti harus mengerahkan semua yang kita miliki. Nah oke, kamu berapa lama prosesnya di OSS Bali? Dari kapan mulai prosesnya? Untuk dari awal saya dari private itu kan dari bulan Oktober ya? Oktober tahun lalu.
Ya, Oktober 2024. Oke, terus? Dan itu prosesnya sebenarnya sebentar, sampai bulan Desember awal. Desember, oke. Tapi karena ada keterlambatan, jadi di bulan 2025 ini saya baru selesai di bulan Januari itu. Januari, oke. Ya. Singkat banget, hanya membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan. Iya, dari awal ya. Iya, dari awal 3-4 bulan ya teman-teman, dan visanya sudah granted. Nah, untuk perasaan orang tuanya gimana ketika tahu visamu granted? Kaget juga, Kaget senang juga. ya. Wih. Karena kan awalnya kan kalau gagal ya udah pindah negara aja lagi. Negara ya. Benar. Jangan nyerah gitu ya. Iya. Tapi ya sekali coba langsung jackpot, ya udah gas aja bro. Iya benar banget, langsung gas aja. Gas aja. Nah, kamu punya pacar apa enggak? Punya. Nah, gimana perasaan pacarmu ketika dia tahu kamu granted? Awalnya kecewa, sedih. Waduh, pas Valentine lagi pasti berdua kan itu kan? Iya. Soalnya kan Terus. ya kan nggak mau LDR kan. Ya pasti. Tapi kan ya di sisi lain juga orang tuanya kan juga bilang ke Iya. pacarnya kan. Harus bisa ngertiin sih. Iya. Karena ini demi masa depan juga ya. Benar. Teman-teman yang punya pasangan yang nggak LDR. Ini demi masa depan loh. Masa depan ya. Tapi nggak mau pacarmu nyusul gitu. Waduh, kalau itu udah saya ajakin Udah kan. saya gitu ya. Cuman ya dari orang tuanya juga kan saya nggak tahu. Ya mungkin masih pikir-pikir dulu ya. Ya, betul. Masih, karena kan juga satu angkatan pacar. Adik kelas saya. Oh di kelas berarti lebih ya. 17 tahun pasti masih gini ya SMA ya. Udah 18 tahun. Oh udah 18 tahun. Wow. Dia adik kelas tapi umurnya hampir sama. Iya. Oh gitu. Iya. Ini di umur 18 nih sudah bisa merantau ke luar negeri lagi ya. Dari ilmu. Ya semoga nanti di sana lancar kuliahnya, terus juga ilmunya yang di sana bisa banyak bermanfaat lah untuk nanti dibawa ke sini. Setengah. Nah, nanti sorry aku lupa. Berapa lama nanti kamu di Australia? Mungkin 3 tahun ya. 3 tahun. Karena nyari diploma. Diploma 4-nya. Iya. Gak ada pengen nambah lagi nanti dari bachelornya mungkin. Mungkin aja. Mungkin ya. Mungkin aja. Pasti nanti lanjut. Karena juga hitung-hitung masih muda juga, masih panjang lah ya, masih panjang. Benar. Terus juga ya digas aja sih nanti kalau memang pengen mau lanjut lagi, tinggal calling proses Bali aja. Nah oke. Pasti itu. Pasti. Nah oke, aku mau nanya nih, ini seru sih kayak pokoknya. Nanti setelah kamu nyampe di Australia, hal apa yang kamu lakukan? Hal pertama yang akan kamu lakukan apa? Mungkin ya kalau hal pertama yang saya lakukan ya pasti jelajah dulu. Jelajah dulu ya. Jelajah dulu. Oke, Kan oke. ke ya mungkin jalan-jalan ke museumnya atau nyari tempat-tempat yang nggak ada di Indonesia lah. Wih, kayaknya pasti semua nggak ada di sana. Iya benar. Hal baru soalnya kan. Benar banget. Terus juga orang-orang juga kan beda-beda di sana kan, macam-macam Iya, lah. benar. Kalau misalnya kalau di Bali kan, ada tamu nih, pasti kebanyakan kan tamu Australia gitu. Tapi kalau di sana kan, karena kamu study pasti kan banyak student-student yang di luar dari Australia gitu ya. Iya. Kalau bisa dibilang dari Singapura, Dari terus berbagai negara lah. berbagai negara lah kalau bisa dibilang. Oke, terus kapan nih rencananya mau berangkat? Mungkin secepatnya sih. Secepatnya. Iya. Oh, berarti masih belum nentuin ya, karena baru kemarin banget ya. Iya benar. Kemarin banget. Berarti di tanggal 14 Februari teman-teman visanya udah granted. Pas di hari Valentine, kado spesial yaitu granted keluar. Kado spesial dari OSS ya. Wih, kado cinta dari OSS ya teman-teman. Oke, nah bisa gini nggak kasih pesan-pesan nggak buat teman-teman OSS Bali di luar sana yang masih proses, yang masih struggle buat kuliah ke luar negeri? Mungkin bisa kasih pesan-pesannya atau semangat mungkin buat teman-temannya, boleh banget. Silakan. Kalau pesan-pesan nggak ada ya. Kalau untuk semangat itu harus jangan menyerah. Kalau misalnya menyerah kan semuanya pasti punya orang kan pasti Iya. perasaan untuk menyerah. Ya, Tapi di perasaan menyerah itu pasti ada keberuntungan yang bakal datang. benar. Dan inilah contohnya ya teman-teman. Pasti kan kamu juga ada struggle-nya di kemarin. Iya, benar banget. Di dokumen lah kalau bisa dibilangnya. Iya. Dan bisa kalian lihat dia granted secepat itu.
teman-teman. Tanpa aset loh. Ya, tanpa aset loh teman-teman. Wow, luar biasa. Nah, mungkin itu saja dulu dari saya untuk bincang-bincang kita kali ini. Semoga nanti kamu sukses di sana, di Australia khususnya. Terima kasih. Dan mungkin nanti kita bakalan ketemu pada saat departure. Saat departure-nya kita bakalan ketemu lagi nih buat nganterin dia ke luar negeri. Oke, One Step Solution Bali, make you priority. Sampai jumpa. Hai Sobat OSS Bali, ketemu lagi dengan Kak Ayu di sini. Hari ini kita di bulan yang sama, departure lagi student, dan student akan berangkat ke Australia untuk studi. Nah, yuk kita kenalan dengan studentnya. Halo Kak. Halo. Oke, kenalan dong sama Sobat OSS Bali, siapa sih namanya? Halo, perkenalkan nama saya Iko Mangali Triaga Sudara, bisa dipanggil Angga. Oke, Angga rencananya mau studi di kampus mana? Di Phoenix Academy and Chief International Western Australia. Oke, buat sahabat OSS Bali yang mau kuliah ke Australia, khususnya Perth, terus kemudian ngambil kampus yang sama seperti Kak Angga, ayo buruan konsultasi di OSS Bali dan cari konsultan yang ada di bio kita, itu konsultasinya gratis semua ya teman-teman ya. Jangan ragu lagi seperti Kak Angga yang hari ini berangkat dan ini sudah ada di bandara teman-teman. Semangat buat Kak Angga, mungkin pesan-pesan buat sahabat yang ada di rumah. Gak ada pesan-pesan, hanya semangat. Oke. Berjuang terus pokoknya. Betul, berjuang terus pokoknya ya. Jadi simple banget semangatnya ya, berjuang dan semangat gitu ya. Oke, kita ketemu lagi di departure berikutnya. Sampai ketemu, bye bye.